Oke, silakan dibaca pengertian linearitas. Ada dua berarti Bu. Ada dua berarti. Kalau suara saya kurang terdengar, minta tolong diingatkan ya. Tahu yang disebut linear ya? Iya benar, memang hubungan. Linear itu berkaitan sama apa sih? Garis. Kalau garis yang linear itu yang itu kalau kita nyebut itu linear loh. Garis yang lurus berhubungan satu sama lain itu namanya linearitas. Itu ya. Jadi dari sini kalian bisa memahami uji linearitas itu adalah uji di mana nanti ketika kalian menguji variabelnya ada keterkaitannya apa enggak. Jadi antar variabel yang mau kalian analisis itu memiliki keterkaitan atau hubungan atau enggak. Makanya disebut linear atau enggak linear. Gitu ya. Nah, ada beberapa teknik cara untuk mengetahui linearitas ya. Yang pertama, teknik scatter plot. Nanti bentuknya seperti ini. Ini ada maknanya. Ketika dia arahnya dari bawah kiri ke atas kanan, maka dia berhubungan positif. Kalau negatif, dia dari arah kiri atas ke kanan bawah. Itu berarti arahnya negatif. Artinya apa? Berarti dia memiliki hubungan yang positif dan negatif. Gitu ya. Nah, maksud dari hubungan positif dan negatif itu gimana? Misalnya, ini kan tentang minat belajar dan prestasi belajar ya. Nah, kalau misalkan hubungannya positif antara minat belajar dan prestasi belajar, hal ini bermakna ketika orang itu memiliki minat belajar yang tinggi, maka prestasi belajarnya juga akan tinggi. Nah, kalau dia berhubungan linear negatif, itu misalkan minat belajarnya rendah, itu belum tentu prestasi belajarnya akan rendah. Itu bisa jadi tinggi. Karena hakikat orang pintar tanpa belajar bisa mengerjakan. Gitu ya, itu hakikat orang pintar. Di sini ada orang pintar. Insya Allah pintar semua Bu. Insya Allah pintar semua. Saya bukan orang yang pintar, saya orang yang populer. Yang kedua adalah analisis integrasi dual. Ini jangan dipakai setiap ini. Kalau grafik-grafik seperti ini biasanya dipakai scatter plot ya. Kalau ini jangan dipakai. Yang kita lihat itu dari nilai kuadratik sama B2. Terus kita lihat nilai signifikasi pada B2 dan B3. Kalau ini makin tinggi, artinya makin tinggi juga hubungannya. Yang berikutnya adalah metode estimasi kurva. Lalu ada perbandingan beta. Yang sering kita gunakan adalah uji linearitas dari ANOVA. Ini caranya. Kalian sudah buka grup? Sudah ya? Nanti silahkan membaca dan copy. Bagian ini. Atau bisa jadi ini X, ini Y. Kita pakai teknik yang pertama yaitu compartments ya. Sudah? Belum? Kalau sudah, mari kita lakukan ujinya. Kalau datanya, caranya kita klik analyze. Kita pilih compartments. Lalu kita klik yang means. Ini ya, yang dependent list kita taruh di dependent list. Yang
independent list, kita taruh di independent list. Kita perbedaannya kan? Kalau independent itu variabel Y, kalau independent variabel X. Kalau kita klik bagian option, tentang yang bagian test for linearity. Lalu kalian klik continue. Ini ya, kita baca yang baru tabelnya. Sekarang interpretasinya ya. Siap-siap ya. Siap-siap. Habis wartawan. Habis siap. Udah ada wartawan. Sekarang baca atau interpretasi output linearitasnya. Pertama, kalian lihat signifikansi deviation from linearity-nya. Ini deviation from linearity yang bagian signifikansi. Ini adalah 0,043. Kelihatan ya, kalau dia lebih dari maka dia hubungannya linear. Kalau dia kurang profesional tau. itu ya. Pokoknya kalau dia lebih dari 0,05 maka dia linear. Oh, biasanya linear. Kalau dia kurang dari 0,05 Tidak linear. tidak linear. Nah, dari nilai F hitungnya juga bisa. Ini caranya pakai itu ya, kalau hitungnya. Ini sih nggak usah jelasin deh, kalian bisa baca. tabelnya sesuai kemarin. Emang udah pernah? RT. Ngawur. Sapu. Si paling ngerti. Ini ya caranya. Siapa ya? Gak tahu. Wow. Nilai F hitungnya adalah nilai F yang paling depan setelah awal 8,645 ini. Ini namanya F hitung. Nah, kalau F tabelnya rumusnya tadi sama dengan F INV apa tadi? Sama dengan F INV probability-nya berapa? Jadi kalian foto Yang moto berapa? 0,05. Jadi sebelum 1 itu K dikurangi 1, K dikurangi 1 itu adalah jumlah variabel bebas. Kalau dikurangi 1 berarti K itu variabel bebas. Terus degree freedom 2 itu N dikurangi K. N-nya ada 12 dikurangi 1 itu 11. Kalau nggak bisa, kalian lihat di F tabelnya. Foto yuk, foto. Nanti saya kasih. Ini ya, sudah diisinya. Kalau ini 0,05, tinggal kamu cari F yang kedua, yaitu 12. Ini tuh jumlah
apa lupa ya? Oke, lama nggak belajar ya? Lama-lama. Ya sih, udah lama saya pernah kuliah Lama-lama. dulu 4,9. Ini adalah DF-nya, yang DF responden N dikurangi jumlah variabel, N dikurangi 2, ya N dikurangi 2 kan 10 ya, kan jumlahnya 12. Kemudian ini yang di degree of freedom kedua, yang pertama tadi ya, yang degree freedom pertama itu kan N dikurangi K dikurangi 1 ya, dikurangi 1. K di sini itu semua variabel, karena dia cuma variabelnya 2, jadi 2 kurangi 1, makanya dia di sini 1. Paham nggak? Enggak. Enggak. Rumusnya tadi kan degree freedom pertama DF1 itu kan sama dengan berapa? K kurangi 1. Degree freedom kedua N dikurangi K. Nah, kalau di sini K-nya itu adalah jumlah dari variabel. Gitu ya. Dan jumlah variabelnya kan ada 2 dikurangi 1, berarti dia di sini. Kemudian DF2-nya itu N itu adalah jumlah responden dikurangi jumlah variabel. Berarti dia di sini. Ya, paham ya? Insya Allah. Kalau nggak paham nanti kita sulit lagi. Nah, yang kedua kita menggunakan metode perbandingan eta dan R². Ini caranya boleh dipraktikin ya. Yang dicentang itu yang eta ANOVA. Caranya sama ya. Kita klik analysis, compare means. Nah, di option kita pilih yang ANOVA, tabel, dan eta. Lalu klik continue. Lalu oke. Ini hasilnya. Saya jadi pokok inti ya, karena kalian ini cara bacanya. Tabel output menunjukkan yang kita baca yang ini. Tabel output ini loh. Kalau 0,937 itu artinya kalian masih punya catatan itu ya, yang korelasi ya. Kalau 0 sampai berapa untuk korelasi rendah, sedang, hasil sini ya. Nah itu juga untuk bisa untuk menentukan korelasi ini. Itu kayaknya di validitas. Masih ingat ya, kalau 0,937 artinya dia memiliki hubungan yang kuat. Makanya dia terdistribusi data terdistribusi secara linear. Yang kita baca yang ini. Ini yang R udah kepakai kita. R ini itu untuk mengetahui seberapa tinggi pengaruhnya. Berapa tinggi? Ini ya. Kalau eta kuadrat itu berarti eta square. Namanya square itu dia dipangkatkan. Kalau ini tuh lebih ke pengaruh ya. Kalau R square, kalau eta square itu lebih ke hubungan. Paham nggak? Enggak. Jadi kalau misalnya kalian meneliti kan biasanya seberapa sih
variabelmu ini berpengaruh membuat teliti. Nah, kalian bacanya dari ini nilai X bar. Tapi kalau misalkan seberapa dia berkorelasi, biasanya di eta X square-nya juga bisa. Ya ada R-square itu. Contohnya Eta square. Mereka aslinya sama pembacaannya kok. Cuman apa ya, secara pemaknaannya kadang berbeda. Tapi aslinya sama aja, bisa dibaca semuanya. Cuman biasanya yang dikasih laporan yang ada sekali. Ada juga yang mengatakan yang R. Tuh, jadi ada yang mau ditanyain? Yang mau ditanyakan? Yang berikutnya kita pakai scatter plot, caranya quick analysis. Pilih yang ajarin, tapi saya takut bingung ngajarinnya. Kalian pilih analisis ya. Di menu gerak terus legalisasi. Di menu ini gerak jadi kalian pilih yang scatter plot. Kelihatan ya? Iya. Kalian klik tadi pilih ini yang mana bisa dipakai semua. Tapi yang simple lalu kalian define. Lalu kalian masukin yang B, variabel B, yang X, variabel B. Ya, kalian langsung bisa upload saja. Ini biasanya kalau kalian tarik keyword nanti di kalau di garis ini bisa diedit. Kalau kalian lihat polanya ya, ini kan dari bawah ke atas ya. Jadi ini polanya positif apa negatif? Positif. Positif. Kalau negatif yang gimana? Dari kanan bawah ke kiri atas. Ya paham ya? Itu untuk linearitas ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang mau ditanyain? Iya, sekali. ya. Ditanyakan dulu. Belajar. Berarti nanti itu tadi 3 model ya Bu? Berapa tuh? 3 model. 3 model. Oh iya, model terakhir lupa. Yang model perbandingan kuadratik tadi loh.
yang model arc kuadrat. Ini bersama sebenarnya. Cuma kalian tuh tahu aja. Jadi nanti kalau misalkan kalian menemukan data kalian yang linear, bisa dicoba satu-satu. Ini klik analysis, pilih regression, pilih yang bagian proof estimation. Ini ya, ini detailnya, kalian bisa tahu saja. Kecuali logistik tidak bisa diterima. Jadi kalian klik OK. Ini kan ada time ya. Ini kalau data kalian kan cari bisa tahu. Nah, ini klik OK. Nah, ini tandanya adalah model summary and parameter estimated. Dilihat nilai kuadratik sama kubiknya. Yang kita baca itu nilai ekspansi sini. Kalau untuk linearitas ya, kalau dilihat signifikan sini. Kalau dia kurang dari 0,05 maka dia linear. Nilai B2 sama B3. Ini tidak. Ya, kuadratik sama kubik. Kalau kurang dari 0,05 linear. Linear. Kalau pakai ini kayak gitu-gitu ya. Kalau kita pakai yang Copernicus yang awal tadi, pakai yang ini, kita lihat nilai deviation from linearity-nya. Kalau dia lebih dari 0,05 maka dia linear. Itu ya. Paham? Atau bingung? Ini kalau kamu pakai rumus ya tadi sebenarnya. Kalau pakai rumus F tabel, misalkan kalian bingung pakai tabel yang ini ya. Rumusnya tadi ya sama dengan F, I, N, V dalam kurung probability-nya karena kita pakai 95% maka yang kita gunakan adalah 0,05. Nah, degree freedom pertama itu jumlah variabel dikurangi 1, berarti 2 dikurangi 1, 1. Kemudian yang kedua jumlah sampel dikurangi jumlah variabel, jadi 10. Nah, sini sama. Nah, kalau mau lebih cepat pakai ini. Oke ya. Kalau diulangi? Enggak. Ada yang mau ditanyakan dari semua 4 proses ini? Untuk mengetahui seberapa besar hubungannya, kalian bisa lihat tabel korelasi yang faktor validitas itu. Itu sama, saling berpengaruh. Udah ya? Any question? Udah paham? Udah biar kamu udah paham ya? Asal jangan buat nomor aja ya. Itu kayak saya malu sendiri. Saya malu sama suami saya. Oke, yang kedua kita belajar transgresivitas. Saya ingin belajar materi ya, cuman tidak selesai ya. Dan tablet ya, nanti kalau tidak di buku tak kasih. Cara yang dikatakan data bias atau terjadi bias itu adalah ketika data kita itu nggak sesuai. Maksudnya nggak sesuai itu misalnya kita mengukur tinggi badan tapi pakai timbangan, itu kan yang sesuai. Itu datanya bisa bias. Udah, ada yang mau ditanyain? Kayak pengertian?
bagus dari heteroskedastisitas yaitu ketika data kita tidak terjadi heteroskedastisitas. Artinya data kita harus memiliki homogenitas. Bukan homogenitas ya, homogenastisitas. Jadi loh, data homogenitas sama homogenitas itu beda. Homogenitas sama homogenastisitas itu beda. Harus tahu kalau homogenastisitas itu lawan kata dari heteroskedastisitas. Tapi kalau homogenitas itu udah beda lagi. Pengujiannya juga beda. Dan itu biasanya bukan termasuk uji asumsi klasik kalau homogenitas. Tapi untuk data-data misalkan kalian pakai uji yang pas awal sebelum UTS, uji perbedaan, itu wajib ada uji homogenitas. Itu ya. Bukan. Tapi kita yang di depan dulu. Jadi kalau kalian memakai uji asumsi klasik itu pun harus diklasifikasikan datanya dulu. Metodenya sama, ada scatter plot, kemudian ada juga nilai ini ya, membandingkan nilai prediksi Hasse sama Z-Pret, kemudian uji Ryan-Spearman. Ini kriterianya biasa pengambil keputusannya ketika kita menggunakan Ryan-Spearman itu adalah ketika nilai signifikansi lebih dari 0,5 maka tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Ini yang kita harapkan. Kalau misalkan dia kurang dari 0,65 berarti dia ada gejala. Kalau dia ada gejala berarti dia bermasalah katanya. Artinya data kita mungkin tidak homogen, dalam artian tidak sesuai, tidak sama, berbeda-beda. Kemudian ada uji White, ada uji Park, seperti ya, uji Glasser, ini dipakai semua ya. Ini cara mengatasinya dengan tanya dulu ya. Nah kalau misalkan data kita ada penyakitnya gimana Bu? Caranya nanti kita transformasi, tapi saya tidak mau mengajari kalian itu dulu, karena itu akan menyesatkan nantinya. Tapi nanti kalau misalkan suatu saat kalian menggunakan data kuantitatif dan menyatakan masalah, nanti saya akan. Kalau datang ke rumah saya bawa jajan yang banyak untuk diri kalian sendiri. Biasanya nggak nyuciin ya. Itu ya. Udah ada yang mau ditanyain? Ya. Ini agak panjang. Contoh kasusnya sama. Yang pertama kita lakuin adalah uji Glasser dulu. Uji Glasser. Oke, kalau uji Glasser langkah pertama yang kita lakukan adalah kita klik analysis, pilih regression, kemudian klik linear. Ya, kita masukkan variabelnya, sesuaikan ya yang dependent. Setelah itu kita klik Gaussian set. Kita centang yang bagian residual di sini, standardizednya yang residual kecentang. Setelah itu kita klik continue. Lalu kita update. Nah, coba kalian lihat di data view, nanti ada res 1. Ya kan, nanti ada gini bentuknya. Sudah? Ini agak panjang kalau heteroskedastisitas ya. Sudah? Ada semua? Otomatis kan?
Oke, kalau sudah kita klik transform. Pilih yang format variabel. Nanti akan seperti ini. Udah? Terus di sini kalian tulisin ds underscore rs. Setelah ini kalian tulis abs sebelum ini yang bagian terakhir unstandardized kalian lalu tutup kurung. Sudah? Belum. Satu dari mana? Satu dari mana ini? Ini loh mas. Itu yang kalau klik yang unstandardized terus kamu bisa lakukan. Sudah? Klik yang sudah, kalau udah kita oke. Kalau udah ya, nanti dia akan muncul di sini ABS terus. Lalu kita saatnya menguji. Klik analyze lagi, pilih regression, klik linear. Agak panjang kalau heteroskedastisitas. Ya, nanti akan seperti ini. Lalu kita pilih yang apa tadi kita hilangkan yang residual. Lari. Kita klik continue, baru kita oke. Langsung diselesai. Langsung dirilis bu. Nah, ini hasilnya. Ulangi kembali. Setelah dibuka kan masih ketinggalan. Ulangi lagi. Ini terus yang gila Pak. Ada yang mau jadi contoh? Udah bisa gitu kok. Iya, sudah saya sudah bu. Ada yang sudah dari dulu gitu. Kalau tidak semua, Hilangkan kentangnya. Hilangkan kentangnya lalu diklik continue. Akan muncul gambar seperti yang paling bawah, koefisien itu ya. Itu yang kita baca adalah nilai signifikansinya. Yang memang gitu. ini kalau kita lihat datanya terjadi heteroskedastisitas karena nilai signifikansinya lebih dari 0,5. Kalau ini contoh yang tidak terjadi heteroskedastisitas ya. Saya dipotongkan itu aja oh iya, kalau ada salah. Kamu nggak kenapa ini kok jadinya enggak? Terus. Jadinya ini kok terjadi heteroskedastisitas? Karena Sama-sama. karena ininya
dimasukkan adalah ABS res. Tujuan kita membuat res itu residual ya. Res itu artinya residual. Nah, tujuan kita membuat res 1 sampai dengan ABS res itu untuk menggantikan variabel dependennya tadi. Jadi kalau misalkan kita masukkan datanya yang ini dependen yang asli, hasilnya kan seperti ini ya. Dia secara otomatis terjadi heteroskedastisitas. Nah, kalau kita bandingkan hasilnya, nah beda kan? Nah, kalau yang pertama ini nanti buat untuk mengetahui nilai analisis regresinya. Kalau analisis regresi yang kita bacakan nilainya harus kurang dari 0,05 untuk mengetahui bahwa itu berpengaruh signifikan atau tidak signifikan. Ini yang kita pakai. Tapi kalau untuk heteroskedastisitas yang kita pakai yang ini, yang ABS rasanya dijadikan sebagai dependent variable. Yang kita baca adalah 0,471. Nah, nilai signifikansi ini adalah lebih dari 0,05, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Itu ya fungsinya kita mencari residual. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan dulu? Yang lain dari suaranya itu sudah paham apa mau? Paham atau mundur? Nah, yang kedua kita belajar cara membuat scatter plotnya. Ini beda ya, nggak pakai graph, tapi kita klik analyze, lalu kita pilih regression, kita pilih linear lagi. Nah, yang ini kita ganti ya. Dengan prestasi belajar. Lalu kalian klik plot. Udah? As-resipnya ini sama gede. Terus J-pretnya dan PR ini lalu kalian klik menu. Yang model. Nah, kalau dia datanya menyebar seperti ini, itu dia tidak terjadi heteroskedastisitas. Tapi kalau datanya dia memiliki suatu pola tertentu, maka dia terjadi heteroskedastisitas. Saya tidak menyarankan untuk pakai scatter plot ya, atau pakai grafik-grafik lain karena itu subjektif tadi ya. Kemarin sudah dijelaskan kan, kalau kita pakai grafik itu cenderung subjektif. Karena bisa jadi, misal ya, ini nanti kan udah pecah, tapi di sini ada beberapa, misalkan misal data kita 50, ada sekitar 20 atau 30 titik di sini sesuai dengan nyebar. Nah, kita melihatnya dari sisi karena banyak yang nyebar juga kok, itu yang nggak masalah gitu. Jadi dari sisi itunya kan beda ya, karena dia tidak ada datanya. Ada yang mau ditanyakan untuk ini? Kata mau tanya Bu. Apa? Kata mau tanya dari pendam malu kata Bu, Gimana? Datanya kalau misal terjadi Kalau data kita punya penyakit ya harus diobati. Caranya kurang lebih kayak seperti tadi kalian bikin residual, itu hasilnya buat pengobatan juga. yang res itu kan Cuma ada langkahnya. mending ganti data aja Bu. Nanti kalau untuk mengobati data yang kayak gitu, saya ajarin. Tapi untuk personal saya nggak bisa ngajarin secara fisik, karena itu bisa manipulasi data. Kalau sudah bisa belajar itu, otomatis kalian bisa belajar manipulasi data. Yakin?
kalau TA hasilmu tidak signifikan, kamu nggak manipulasi data. Saya nggak yakin sih mahasiswa nggak gitu. Rata-rata mahasiswa itu, jujur saya kan juga saya itu di luar jadi dosen, saya juga sebagai mentor untuk data ya. Rata-rata mahasiswa itu langsung worry ketika datanya itu udah ketahuan nggak signifikan, nggak berpengaruh. Itu mereka sudah langsung worry, wah ternyata sia-sia ya saya kuliah selama 8 semester 4 tahun, saya neliti sia-sia aja, nggak berpengaruh, buat apa tak teliti. Ada hal, dan beberapa dosen itu memang ada yang menuntut mahasiswanya kalau teliti harus berpengaruh. Padahal kalau misalkan kita datanya itu nggak sesuai dengan harapan kita, nggak berpengaruh, itu justru lebih bagus. Kenapa? Karena ada yang mematahkan suatu teori atau penelitian bahwa itu tuh nggak sesuai. Justru itu yang bagus. Tapi kalau kita kan ya harus dong semuanya lurus, termasuk manipulasi data itu hal yang lurus. Itu ya. Jadi kalau saya pembimbing kalian lihat aja, kalau enggak ya sama dosen lain gitu. Insya Allah. Semoga ya. Udah ya. Nah, selanjutnya kita yang teknik transferman. Caranya sama, teknik analysis, regression, linear, kita klik. Kita klik. Karena kita udah ada residual tadi ya. Udah ada residual itu udah ada ini. Udah ada ini. Res 1, res 2. Ini kita udah ada residual. Ya, kalau sudah ada residual berarti kita tinggal analysis, kemudian correlate, klik di variasi. Kita masukin datanya yang minat belajar sama unstandardizing antara 1. Ya, kita centang yang Spearman. Ini kita hilangkan ya. Oh, kita klik OK. Nah, ini yang kita baca adalah signifikansi yang ini 0,849. Gitu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Berarti kalau itu gejala 0,849. COVID. Sama nggak hasilnya sama yang di depan? Ini gejala. sama Gejala apa enggak? Ada gejala yang transpedastisitas? Ada? Yang dibaca yang nilai signifikansinya total itu loh. ada Mbak. Nggak bisa. Kenapa? Itu di atas 0,8. Ya, nggak ada nilainya ya, signifikan sebelahnya 0,849. Yang minat belajar, Emang enggak ada. Yang bawah. yang minat belajar itu signifikansinya ini Sampai samping kiri. Ini. Nah, Yang kita baca soalnya yang ini. Dan itu ibaratnya perkalian silang gitu loh. Kan minat belajar. Ini sama minat belajar. oh, Kalau ini sama ini kan jelas gak ada ya. Detailnya gitu ya. 1 sama 1 kan hasilnya 0. Yang kita baca ini. Nah kalau misalkan nanti hasil kalian kok minus 0,62, kalian nggak perlu perhatikan minusnya. Yang kalian perhatikan nilainya angkanya itu lebih dari 0,65 atau enggak. Kayak gitu ya.
Biasanya kalau hasilnya minus itu tuh berarti pengaruhnya negatif. Kan pengaruh nggak selalu positif ya. Ya temen kalian kan ada yang berpengaruh positif, ada yang negatif. Dan negatif bagi kalian sama yang lain itu belum tentu sama. Jadi nggak boleh menjustifikasi dan memprovokasi. Ya. Lanjut ya, yang terakhir ini uji Y. Ini deadline-nya sambil depan ya Pak. Oke. Wah ini untuk YouTube manager ya langsung. Itu manajer rilis. Manager ya langsung. Muncul link YouTube. Timbong kafe. Ini Oh, berarti nanti kalau banyak view-nya saya minta royalti ya? Iya boleh. Enggak, ini belum ada. Bercanda ya. Oke, langkahnya sama kayak tadi, analysis, regression, terus linear, ini udah sama. Lalu kita save, ini sama sih caranya. Ini untuk mencari ini ya, residual satu ini ya. Karena kita udah ada ya, jadi kita langsung ke itunya aja. Langsung ke langkah terakhirnya. Ini langkahnya sama, yang penting kalau kamu yang interspesialitas langkahnya komputasinya sama, harus ada R1 sama BSN1. Kalau sudah ada ini, lalu kita mentransformasi lagi, caranya transform, compute. Nah ini kita ganti dengan ln plus. Apa itu? ln plus. Kita L kecil. L besar bola, L kecil bola. Sudah? Itu yang di dalamnya setelah apa itu? Ini kasih lihat. Sudah? Itu kalian jangan klik sini unstandardized. Lalu kalian masukkan. Iya, lalu kalian pakai kali di sini bintang, lalu masukkan lagi. Sudah? Kalau sudah, tinggal kalian klik continue. mana? Oke. Oke, awas ya. Klik oke. Bingung. Sudah? Nanti kita lihat di daftarnya. Masih ini ya, tulisannya LN. Yes. Kalau sudah kayak gini, tinggal kita olah ke selanjutnya. Langkahnya sama ya. Analysis, regression, terus linear. Ya, kalau linear. Kemudian yang prestasi belajar kita ganti dengan kapasitas. Lalu ini kurang satu tahap lagi. Ini kurang satu lagi untuk komputasi ya. Kita tambahkan transform, compute. Nah, kita tambahkan X1 Nah, terus kalian klik minat belajar. Ya.
Nah, tinggal dikalikan aja. Ini. Iya. Udah. Lalu kalian klik OK. Kalau sudah, kalian klik analysis regression linear. Minat belajarnya udah masuk ya ini. Kita tambahin yang X11. Ekspektasi belajar kita keluarkan, kita ganti LN class. Kemudian di bagian start kita hilangkan gaya. Jadi kita oke. Memang. Apa? Tadi jelas konten udah habis. Udah habis mau dicetak. Ini yang kita baca. Gimana Roy? Analysis, regression, linear, ini LR class, kemudian ini minat belajar sampai X11 yang tadi, lalu oke. Udah, yang kita baca nilai ini ya, nilai signifikansinya. Kan itu bisa. Ini nilai signifikansinya kalau kelihatan begini, ini dia tidak terjadi gejala hipersensitivita. Nah, kita juga bisa lihat dari nilai hitungnya. Oke ya, oke yang mau ditanyakan? Cuma tugas. Yang pakai punya kalian aja. Ini berarti diuji dua itu Bu. Linear sama Jelas heteros. sama heteros. Nah itu masing-masing berapa model? Kalau satu dirasa satu model udah bisa, nggak apa-apa. Maksudnya Jakarta model B-nya nggak usah. Hanya kalau tidak ada gejala ya sudah. Tapi kalau ada gejala coba lagi gitu. Coba yang Tapi datanya langsung masih dimasukin ke interpretasi apa gimana? yang apa? Yang misalkan gagal di satu model. Iya, tetap dimasukin biar saya tahu. Kalau itu gagal dulu. Itu ada yang mau ditanyakan? Ada ini enggak Bu, minimal variabelnya berapa? Minimal variabel. Dua sih. Dua. Minimal satu. Satu. Kalau satu berarti X apa ini? Satu X1 Bu. Nah, gitu. X1 ya. Tangan kiri dulu X. Satu tabel. Belum. Kan namanya ada variabelnya. Iya. Itu ada yang mau ditanyakan? Mau minta ini UJF? Nggak usah ya? Minta Bu. Minta. Pakai rumus tadi aja. Cukup mudah. Kalau ini lupa nggak sih? Saya aja masih lupa. Janjian ya Pak. Udah? Ya. Jadi yang mau ditanyakan? Ini tadi berapa model juga nih dia? Nah itu terus. Berapa ya? Saking kayaknya nggak dihitung ya. Iya sih. Tadi kan 4. Ada satu uji wide, uji jelaskan, uji pop kayaknya belum. Mau diajarin uji pop juga? Bisa aja Bu. Eksperimen Terus cetak uang dari 5. 5 model. Tapi itu juga belum termasuk uji wide ya. Oh, iya.
Kalau uji Word uji Word bisa pakai lagi. Ya, ada yang mau ditanyain? Mumpung saya masih di sini. Pengaji pun kita nganu lagi tidak kok ono. pulang tugas pulang itu baru tugasnya minggu depan hari Selasa Selasa malam. Selasa malam. Selasa, pokoknya Selasa. Kalau Selasa malam pasti kalian nanti harus tugas lagi ya. Berarti sebelum Senin jam 12. Senin Belum matkul ya. Jam 12. Belum matkul.